Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nibras, Bu Rani, dan teman-teman semua. Pada perkuliahan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai metode penelitian akuntansi dengan bab mengembangkan ide penelitian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang beranggotakan yang pertama, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005, kemudian yang kedua, Yusuf Thorik Rabani dengan NPM 20101040007, kemudian yang ketiga, Miranda Jihan Fitriana Adi dengan NPM 20101040027, dan yang keempat, Krishna Rizky Adi Hibatullah dengan NPM 20101040031, dan yang terakhir, Yuda Arya Dwi Kusuma dengan NPM 20101040042. Terdapat 7 subbab dalam materi mengembangkan ide penelitian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, urutan penelitian. Yang kedua, munculnya topik penelitian. Yang ketiga, kerangka konseptual. Yang keempat, struktur DNA pengembangan teori baru. Yang kelima, masalah Bradman pengembangan strategi baru. Yang keenam, masalah garis bujur implementasi solusi. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen strategis. Subbab yang pertama yaitu urutan penelitian. Pada slide telah ditampilkan gambar urutan penelitian oleh Howard dan Sharp pada tahun 1983. Urutan yang pertama yaitu identifikasi area yang luas. Dapat dilakukan dengan mempersempit fokus dari akuntansi secara umum menjadi aliran yang terkait dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, pendidikan akuntansi, atau sistem informasi akuntansi. Urutan yang kedua yaitu memilih topik. Spesifikasi subbidang untuk memberikan fokus yang lebih ketat dan subbidang yang kapasitas pengawasannya tersedia. Urutan yang ketiga, putuskan pendekatan. Pemikiran awal mengenai pendekatan yang akan diadopsi akan berkisar pada sumber daya yang tersedia dan khususnya akses ke sumber data yang diperlukan. Sebuah spesifikasi rinci dari metode penelitian yang akan diadopsi harus menunggu sampai tinjauan literatur telah dilakukan dan landasan teoritis dan hipotesis garis besar telah ditetapkan. Urutan yang keempat yaitu merumuskan rencana. Tonggak dan target harus ditetapkan sejak awal, sehingga jelas bagaimana penelitian akan berkembang selama periode yang diperpanjang. Hal ini sangat penting bagi peneliti paruh waktu yang mungkin mempertimbangkan studi selama 6 atau 7 tahun. Rencana ini harus mencangkup konferensi target di mana temuan awal dapat dipresentasikan, terutama di mana tenggat waktu penting bagi kandidat. Urutan yang kelima yaitu mengumpulkan informasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan aman hanya jika kita mengenali dengan tepat apa yang ingin kita ketahui dan untuk apa tujuan tersebut. Urutan yang keenam yaitu analisis data. Metode analisis data dan persyaratan perangkat lunak harus terlihat pada awal proses penelitian. Urutan yang ketujuh adalah temuan saat ini. Temuan awal biasanya akan dipresentasikan pada lokakarya dan seminar universitas, dan kemudian pada konferensi spesialis. Ini memberikan pendahulu untuk publikasi dalam literatur referensi.
yang mungkin terjadi sebelum penyelesaian disertasi dokter terkait. Publikasi dalam literatur profesional akan membawa penting temuan untuk perhatian praktisi yang tertarik. Urutan penelitian yang telah disebutkan dapat diperas untuk memberikan elemen pendekatan positif tradisional seperti yang dirancang oleh House tahun 1970. Pendekatan ini mengasumsikan adanya kondisi spesifik. Yang pertama, spesifikasi hipotesis a priori dirumuskan dengan dasar teori dan literatur sebelum data dikumpulkan. Kedua, spesifikasi kriteria a priori untuk menentukan penerimaan hipotesis. Ketiga, isolasi dan kontrol variabel, penentuan variabel mana yang dependen, independen, dan konstan, serta cocok atau diabaikan. Dan keempat, verifikasi metode pengukuran dan variabel, spesifikasi mana variabel dapat diukur secara langsung, dan variabel mana yang membutuhkan alat ukur tertentu. Gambar ini mengilustrasikan jangkauan kemungkinan. Saat kita bergerak dari atas ke bawah dalam gambar, kita bergerak dari pendekatan positivis tradisional melalui studi lapangan menuju pendekatan berbasis kasus yang biasanya terkait dengan studi etnografis. Pendekatan ini sesuai dengan peningkatan jumlah variabel yang tidak terkontrol, dengan meningkatnya ketidakmampuan kita untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji, dan dengan semakin menonjolnya elemen manusia. Munculnya topik penelitian. Topik harus membangkitkan antusiasme pada peneliti di awal. Jika tidak, dia tidak mungkin bertahan selama periode studi yang berkepanjangan di mana motivasi pasti akan berkurang, bahkan untuk sementara. Sumber topik bisa dari mana saja, tetapi yang paling umum, yang pertama, terjadinya suatu masalah atau kejadian. Kedua, kertas kerja, tesis, dan buku teks. Ketiga, analisis literatur dan review artikel. Keempat, meninjau monografi. 5. Meninjau artikel jurnal yang dirujuk dalam sebuah literatur. 6. Ide-ide jarang muncul dari percikan pemikiran orisinil. Perhatian pada persyaratan mendasar dari literatur referensi akan memungkinkan peneliti untuk menghasilkan proposal penelitian garis besar yang terus direvisi selama periode membaca dan mungkin harus direvisi lebih lanjut selama melakukan penelitian itu sendiri karena keadaan yang tidak terduga. Proposal penelitian yang khas akan mencakup elemen berikut. Judul harus memperjelas apa yang Anda coba lakukan. Abstrak harus menangkum masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Isu, mengapa hal itu menarik dan penting. Tujuan, bagaimana studi berhubungan dengan masalah. Sastra, ulasan publikasi bertema yang relevan. Metode, bagaimana dan mengapa proses tersebut dilakukan. Manfaat, hasil yang diharapkan yang membuat penelitian ini bermanfaat. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Pengembangan kerangka konseptual dapat membantu memperjelas hubungan penting antar variabel dan menjelaskan hubungan sebab akibat. Terdapat dua model pendekatan. Yang pertama, pendekatan induktif, di mana teori baru dikembangkan atas dasar pengamatan langsung. Kemudian yang kedua adalah pendekatan deduktif, di mana teori memberikan dasar untuk pengujian pengamatan empiris. Pendekatan deduktif cocok dalam lingkungan yang sangat terstruktur, yang melibatkan pengujian empiris model teoritis, sehingga keandalannya bergantung pada integritas metode kuantitatif dan statistik. Kemudian, pada penerapan pendekatan induktif dalam lingkungan akuntansi memerlukan variasi model tradisional seperti yang disediakan oleh Kolb's Experiential Learning Cycle. Dalam gambar yang terlampir, ditunjukkan gambar siklus belajar Kolb, di mana pendekatan induktif atau induksi mengalami pengalaman konkret, kemudian dilakukan pengamatan dan refleksi sehingga terjadi pembentukan konsep dan generalisasi. Sedangkan dalam pendekatan deduksi atau deduktif dilakukan pembentukan konsep dan generalisasi, kemudian dilakukan pengujian implikasi konsep dalam situasi baru, setelah itu dilakukan observasi atau pengalaman konkret. Meskipun kedua model memberikan peluang dalam penelitian akuntansi, pendekatan deduktif menawarkan kemungkinan yang lebih besar untuk penerapan metode ilmiah, karena memfasilitasi pengukuran dan
kontrol yang lebih andal. Selanjutnya adalah proses deduktif. Dalam proses deduktif, langkah awal adalah menentukan teori yang dapat dijadikan sebagai dasar yang kemudian akan dilakukan operasionalisasi konsep melalui observasi atau pengamatan. Melalui uji teori tersebut, kita dapat mengetahui apakah teori dipalsukan atau tidak. Apabila dipalsukan, teori dapat disingkirkan dan mencari dasar teori yang lain. Apabila teori tidak dipalsukan, teori dapat dipakai dan dilakukan prediksi pengamatan di masa yang mendatang. Selanjutnya adalah skema konseptual. Skema konseptual dasar menyediakan alat yang efektif untuk memeriksa hubungan sebab akibat. Dengan menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh, kita dapat membentuk kesan yang lebih baik tentang luasnya masalah. Sebagai titik awal, kita perlu mengidentifikasi variabel dependen, yaitu satu atau lebih variabel yang nilainya dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel independen atau penjelas. Selanjutnya adalah masalah pengukuran. Poin penting dalam mengukur dan mengidentifikasi variabel dependen dan independen dan dalam mengendalikan variabel berpengaruh. Yang pertama adalah image atau pandangan yang tidak dapat diukur secara langsung. Literatur akan membantu dalam mengidentifikasi variabel yang berkontribusi dalam penciptaan konsep ini. Yang kedua adalah pilihan keputusan akan dipengaruhi oleh banyak variabel dalam jangka waktu yang lama. Kita harus membatasi fokus pada variabel yang menonjol dengan menggunakan survei percontohan atau wawancara setelah kejadian. Hal tersebut akan membantu beberapa kontrol dalam pengaruh variabel asing. Struktur DNA dalam pengembangan teori baru. James D. Watson pada tahun 1968 memberikan deskripsi yang brilian tentang proses penemuan yang menarik di penelitian ilmiah. Bahkan jika pendekatan yang diadopsi agak tidak ortodoks, itu pengembangan teori dan pemodelan konseptual dari deduksi sistematis berdasarkan temuan empiris orang lain, dilakukan dalam lingkungan yang kompetitif di mana hadiah utama untuk memenangkan perlombaannya adalah hadiah Nobel. Perjalanan investigasi Watson bersama Cricket di Cavendish dan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan mereka dalam mengembangkan model teoretis baru memiliki implikasi untuk semua penelitian. Pada dasarnya, mereka melanjutkan untuk mengembangkan model yang sesuai dengan semua bukti yang saat ini tersedia bagi mereka, dan menunggu konfirmasi atau diskonfirmasi kerangka mereka dari temuan empiris orang lain. Implikasi yang lebih umum bagi peneliti dalam pengembangan teori baru adalah kewaspadaan konstan dan sikap mempertanyakan terhadap karya orang lain dan publikasi yang ada. Bradman Problem, pengembangan strategi baru The Bradman Problem yang dirinci dengan baik oleh Lawrence LeQuesne dalam karya bukunya The Bodyline Controversy yang rilis tahun 1983, menyajikan penelitian yang menarik pertanyaan, menyediakan sejumlah alternatif yang mungkin memberikan solusinya. Seperti Bradman Problem ini, dalam Bradman Problem terdapat 5 hal. Yang pertama ada mengubah kondisi bermain, mengubah aturan permainan atau changing the rule of the game. Yang ketiga changing the bowling atau mengubah pelempar. Yang keempat ada changing the field placing atau mengubah penempatan bidang, yaitu strategi yang lebih disukai menempatkan semua fielder di ruangan yang tertutup, rapat dan memiliki bowler memberikan garis yang panjang yang memaksa batsman untuk memainkan bola yang di sana. Ini adalah strategi yang bagus untuk seorang bowler yang akurat. Tetapi untuk batsman, dengan kecerdikan batsman sering memiliki offside yang kosong untuk ditembus oleh tembakan inventif dan tidak ortodoks. Dan yang terakhir ada introducing bodyline attack atau memperkenalkan serangan bodyline. Kombinasi angka 3 dan 4 atau nomor changing the bowling dan changing the field placing
memberikan solusi parsial dalam membatasi peluang mencetak gol. Hanya ketidaksabaran yang akan menyebabkan pemecatan. Untuk Bradman mungkin tidak melakukan keduanya, namun bersama-sama mereka memberikan dasar untuk solusi yang berpotensi hasil. Implikasi yang lebih umum untuk penelitian adalah bahwa mungkin ada keadaan hukum, moral, etika, atau profesional yang mencegah baik pelaksanaan penelitian atau pelaksanaan rekomendasi dari temuan penelitian. Masalah bujur dalam menerapkan solusi. Pengukuran bujur di laut memerlukan pengukuran yang akurat, baik waktu, di lokasi, saat ini maupun di meridian Greenwich, atau titik dasar serupa lainnya. Konsekuensi dari tidak dapatnya mengukur garis bujur sangat serius dan telah dirinci oleh Dava Sobel dalam bukunya yang berjudul Longitude pada tahun 1995. Yang pertama, ada metode yang ada. Ini sebagian besar terbatas pada pendekatan perhitungan mati dan metode kompas. Perhitungan mati membutuhkan perkiraan kecepatan kapal yang harus dibuat bersamaan dengan perhitungan pengaruh kecepatan dan arus angin. Posisi relatif memungkinkan perkiraan garis bujur tanpa perlu mengukur waktu. Namun jarum kompas terkenal tidak dapat diandalkan dengan banyak variasi untuk kompas yang sama pada perjalanan yang berurutan. Yang kedua, ada data gerhana sonar dan bulan memberikan peluang jika diketahui kapan mereka diharapkan diamati di lokasi lain. Tapi kejadian seperti itu terlalu jarang untuk memberikan bantuan navigasi yang realistis. Galileo telah menetapkan bahwa gerhana bulan Jupiter sangat umum dan dapat diprediksi, menjadikannya sarana yang akurat untuk menentukan garis bujur di lokasi berbasis darat tertentu. Dan yang terakhir, ada metode jarak bulan. Metode jarak bulan oleh karena itu terbukti karena sarana yang mungkin secara teoritis untuk menghitung garis bujur secara akurat, dibuat lebih praktis dengan penemuan kuadran atau kemudian sextant pada tahun 1733 untuk mengukur ketinggian dan jarak antara bulan dan matahari pada siang hari, dan juga jarak antara bulan dan bintang di malam hari. Yang selanjutnya yaitu mengenai akuntansi manajemen strategis. Dalam lingkungan akuntansi, kita dapat mengamati identifikasi, definisi, dan solusi untuk masalah bisnis praktis. Solusi yang memerlukan spesifikasi hati-hati dari pertanyaan penelitian, pengembangan hipotesis, dan strategi implementasi alternatif. Inti dari model ini adalah spesifikasi pertanyaan penelitian mendasar yang didasarkan pada analisis laporan keuangan yang dipublikasikan dan pengamatan empiris terhadap situs tersebut. Pengamatan lebih lanjut dan pembandingan terhadap kinerja organisasi lain, kemungkinan pengembangan hipotesis dan pendekatan alternatif yang dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian ada pendekatan Harvey-Jones untuk pemecahan masalah. Tahapan analisis yang digambarkan pada gambar 2.8 ini menghasilkan kerangka kerja yang lebih umum untuk solusi bisnis dan peluang peningkatan pada gambar 2.9 nanti. Kemudian yang terakhir ada proses umum urutan peningkatan. Yang pertama yaitu ada tujuan, di mana tujuan perusahaan kongruen dengan target atau ukuran pada setiap tahap rantai nilai. Yang kedua ada audit situasi, yaitu analisis dampak keuangan, kompetisi, pemasaran, ataupun lingkungan. Yang ketiga ada pembandingan, yaitu analisis serupa dari kinerja pesaing untuk menentukan area kekuatan dan keandalan relatif. Yang keempat, alternatif strategi, yaitu merumuskan atau menerapkan strategi ofensif ataupun defensif yang optimal. Yang kelima, ada evaluasi prestasi, yaitu pemantauan dengan langkah-langkah keuangan maupun non-keuangan. Dan yang terakhir, yaitu implikasi sistem akuntansi, yaitu mengubah sumber informasi atau tindakan maupun praktik pelaporan untuk menciptakan manajemen internal yang relevan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.